Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Ya, semoga kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan hingga sampai pada pertemuan yang ketiga kali ini kita masih tetap semangat, ya. Kita juga masih tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan mendapat manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi, biar kita lebih dimudahkan lagi, diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan, dimudahkan untuk memahami pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang masalah keimanan, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita juga sudah membahas masalah akhlak atau perilaku terpuji. Yang tentunya kemarin yang jadi pokok bahasan adalah masalah perilaku terpuji tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, pada pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan membahas tentang masalah ibadah, yaitu tentang zakat. Nah, di mana zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pada tema tentang zakat di sini, yang jadi pokok bahasan kita yaitu ada yang namanya zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian pengertian hukum dan syarat wajib zakat fitrah, pengertian hukum dan syarat wajib zakat mal, kemudian mustahik serta hikmahnya. Kita mulai dari pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali pada akhir bulan Ramadan. Banyaknya yang harus dikeluarkan sebanyak 1 sa' atau setara 2,5 kg atau 3,5 liter dari makanan pokok suatu kaum. Nah, ini ketentuan takarannya ya, banyaknya zakat yang harus kita keluarkan. Sedangkan hukumnya, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan 1 hari 1 malam. Jadi wajib seluruh ya umat Islam selama dia masih hidup pada bulan Ramadan tersebut dan menemui hari terakhir bulan Ramadan hingga menemui 1 Syawal. Nah, jadi kalau kita memiliki kelebihan minimal tadi, kelebihan yang kita miliki itu kita bisa makan untuk makanan yang kita makan itu tersedia untuk 1 hari 1 malam, maka kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun rukun zakat fitrah, yang pertama niat, yang tentunya niat itu ada di dalam hati ya. Kalau kita sebut namanya bukan lagi niat, itu namanya lafaz. Artinya berniat ingin mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, rukun zakat fitrah yang kedua ada muzaki. Muzaki itu yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Rukun yang ketiga itu ada mustahik. Apa itu mustahik?
mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, ya, rukun zakat fitrah yang terakhir adalah ada harta yang digunakan untuk berzakat. Tentunya tadi harta yang kita miliki tadi minimal kita bisa bahan makanan itu kita bisa cukup untuk 1 hari 1 malam. Nah, jadi kalau salah satunya saja tidak ada, maka zakat fitrah jadi batal. Itu namanya rukun itu harus dipenuhi, ya. Kurang salah satunya maka zakat fitrah tidak sah. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi yang pertama adalah beragama Islam. Jadi yang non muslim dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini dikhususkan bagi orang Islam. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah yaitu lahir sebelum waktu maghrib di akhir Ramadan. Nah, itu batasan minimalnya, akhir. Jadi kalau ada anak lahir ya sebelum waktu maghrib di akhir bulan Ramadan, maka dia sudah memenuhi syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jangan nanti anak lahir di bulan Ramadan karena baru lahir, oh ini tidak usah dikeluarkan zakatnya atau tidak usah dizakatkan. Orang tuanya tidak mau mengeluarkan zakat fitrah karena baru lahir, masih kecil. Tidak. Jadi dalam Islam syarat wajib itu di anak yang baru lahir di bulan Ramadan, meskipun dia lahir itu adalah hari terakhir di bulan Ramadan sebelum maghrib, maka dia sudah dikenakan untuk kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jangan beranggapan karena anak kecil ya baru lahir, belum berdosa, sehingga orang tuanya tidak mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang baru lahir tersebut. Nah, jadi dalam Islam itu tetap dia wajib mengeluarkan zakat fitrah meskipun dia lahir itu hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi hari terakhir bulan Ramadan itu sebelum maghrib. Artinya kalau sudah maghrib dia lahir, nah itu baru dia boleh untuk tidak mengeluarkan zakat fitrah karena dia lahir di luar bulan Ramadan. Artinya orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang hidup ya di bulan Ramadan. Karena dia di bulan Ramadan, lahirnya setelah bulan Ramadan, maka dia tidak wajib dan dia diwajibkan pada Ramadan yang akan datang. Itu kalau misalnya anak tersebut lahir hari terakhir bulan Ramadan tapi setelah maghrib, artinya sudah masuk pada bulan Syawal ya, menjelang bulan Syawal, udah habis bulan Ramadan. Tapi kalau dia lahir sebelum maghrib, maka dia tetap tadi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok. Nah, itu tadi kebutuhan pokok yang dia miliki, ya minimal tadi cukup untuk makan 1 hari 1 malam. Nah, ya. Kemudian pengertian zakat mal. Tadi kita bahas tentang zakat fitrah, sekarang kita akan bahas tentang zakat mal. Apa itu mal? Mal dalam bahasa Arab artinya harta. Jadi zakat mal adalah zakat harta. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian harta dari seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan dimiliki penuh dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi zakat mal itu kita keluarkan apabila harta yang kita miliki itu adalah milik penuh, bukan milik kelompok. Nah, kalau milik kelompok, nah itu lain lagi ceritanya. Artinya zakat mal yang kita keluarkan itu adalah harus harta milik penuh pribadi kita sendiri. Hukum zakat mal yaitu hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Nah, sekarang kita lihat syarat-syaratnya. Syarat-syarat atau ketentuan zakat mal, yang pertama milik penuh. Nah, sesuai tadi pengertiannya. Milik penuh itu artinya tidak terkait dengan orang lain. Atau misalnya kalau contoh harta milik bersama kelompok itu misalnya kita bergabung dalam sebuah koperasi. Nah, meskipun koperasi kita itu sudah koperasi yang besar, ya. Karena itu merupakan gabungan,
maka kita tidak wajib mengeluarkannya. Tapi kalau sudah hasilnya milik kita penuh, hasil kemudian dari hasil gabungan misalnya koperasi itu sudah dibagi per individu. Nah, kita memenuhi syarat karena sudah dibagi ke masing-masing anggota. Nah, maka ini sudah kita wajib mengeluarkan. Tapi kalau masih dalam gabungan, artinya masih belum hak penuh, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi syarat yang pertama itu memang harus harta yang kita miliki itu harus penuh milik kita. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Yang kedua, berkembang. Berkembang dalam artian harta itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan syaratnya harus tadi cukup nisab. Apa itu nisab? Nisab itu artinya ukurannya, takarannya. Bagaimana menentukan nisab? Nisab itu biasanya dihitung berdasarkan emas. Nah, kita lihat berapa kadar emas, yaitu 93,6 gram. Atau ada juga pendapat lain mengatakan 85 gram emas. Jadi apabila harta yang kita miliki, itu kita bisa membeli atau nilai uang itu senilai 85 gram emas atau 93,6 gram emas, maka itu sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Lalu kapan dikeluarkan? Yaitu apabila sudah cukup waktunya. Cukup waktunya itu sampai 1 tahun. Yang keempat, lebih dari kebutuhan rutin. Yang kelima, bebas dari hutang. Artinya kalau kita punya hutang, maka harta yang kita miliki itu kita bayarkan hutang dulu. Kalau belum cukup nisabnya, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat mal maksudnya ya. Tetapi kalau hutang yang kita miliki sudah kita bayar, sisa harta yang kita miliki itu sudah masih cukup nisabnya, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Yang terakhir, sudah sampai haul. Haul itu artinya 1 tahun. Artinya harta yang kita miliki, yang nisabnya sudah cukup itu bertahan selama 1 tahun. Maka kita wajib mengeluarkan zakat harta tersebut atau zakat mal. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 267 atau surah kedua di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa antu'minu antugmidu fih wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan itu enggan, tidak mau ya terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, jadi dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah tersebut sudah sangat jelas. Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian. Jadi tidak semuanya, sebagian. Ini tadi infakkanlah sebagian. Ya. Dan juga yang dikeluarkan, jangan yang tidak baik. Sama misalnya tadi kalau kita umpamakan zakat fitrah. Nah itu hati-hati ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makanan kita sehari-hari beras, maka zakat fitrah yang kita keluarkan adalah beras. Kalau makanan pokok kita setiap hari atau sehari-hari adalah jagung, maka zakat fitrahnya adalah jagung. Atau misalnya kalau makanan pokok kita sehari-hari, dia tidak bisa makan beras atau hanya bisa membeli misalnya singkong. Nah, dari kecil hingga dewasa,
makanan pokok sehari-harinya adalah singkong, maka zakat fitrahnya juga adalah singkong. Nah, jadi zakat fitrah itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Umpamanya kita makan beras sehari-harinya karena memang kita mempunyai kebutuhan yang lebih, sehingga beras yang kita makan juga adalah beras yang mahal, beras yang paling enak. Tetapi pada saat mengeluarkan zakat fitrah, kita membeli beras yang paling murah. Nah, ini yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 267. Itu tadi jangan memilih yang buruk, artinya yang jelek. Jadi yang dikeluarkan itu yang sesuai yang kita makan, sesuai yang kita miliki. Makanan sehari-harinya tadi beras yang paling enak. Tapi pada saat mengeluarkan zakat fitrah, dia beli beras yang murah, yang tidak enak. Nah, ini artinya tidak sesuai dengan anjuran agama kita. Begitu juga tadi harta. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan harta, kekayaan kita infakkan, maka yang diinfakkan itu yang kira-kira kita sendiri juga senang mendapatkannya. Jadi jangan yang jelek-jelek, yang kita sendiri tidak mau kasihkan ke orang. Itu namanya bukan menolong atau bukan membantu. Kemudian jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, peternakan. Ini salah tulis ya, hewan. Harta perniagaan maksudnya. Kemudian harta rikat. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga adalah amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima hamba sahaya. Yang keenam adalah gharib. Yang ketujuh sabilillah atau fi sabilillah. Dan yang keenam adalah ibnu sabil. Nah, kita coba membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pada pelajaran sebelumnya dulu, waktu kakak kelas kalian dulu, mereka sering bertanya, apa Pak bedanya fakir dengan miskin? Nah, ini orang banyak juga tidak membedakan, karena sering digabung fakir miskin. Padahal itu mempunyai pengertian yang berbeda. Fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta kekayaan atau memiliki harta tapi tidak cukup. Dan dia tidak mempunyai pekerjaan tetap, itu orang fakir. Untuk makan sehari-hari saja tidak cukup, pekerjaannya juga tidak menentu, itu orang fakir. Lalu apa itu miskin? Nah, bedanya dengan miskin. Miskin dia adalah mempunyai pekerjaan tetap, tetapi juga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Punya pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi. Ya. Kalau fakir tadi dia sudah tidak mencukupi, pekerjaannya juga serabutan, tidak tetap. Nah, kalau miskin, dia punya pekerjaan tetap, tapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu bedanya antara fakir dan miskin. Makanya orang sering menggabung fakir miskin. Ya, karena memiliki pengertian yang hampir sama. Padahal kalau kita pahami lebih dalam lagi, itu berbeda. Ya. Jadi kalau fakir tadi dia tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, artinya kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Sedangkan miskin dia punya pekerjaan tetap, ada sehari-hari tetap kerja, tapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, artinya tidak cukup meskipun pekerjaan tetap. Yang ketiga adalah amil. Amil ini orang yang diberi kuasa untuk menerimakan zakat. Nah, maka dia juga berhak menerima sebagian dari hasil apa yang dia kumpulkan. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, jadi orang baru masuk Islam juga berhak menerima zakat. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak
Itu kalau istilah pada masa Nabi, ya, orang yang masih kekuasaan majikannya. Nah, kalau sekarang apa istilah yang hampir sama dengan hamba sahaya? Itu pembantu rumah tangga. Tapi bedanya hamba sahaya dengan pembantu rumah tangga, punya pembantu rumah tangga itu dia masih diberi hak, ya, tidak sepenuhnya milik majikan. Ya. Tapi kalau hamba sahaya itu sepenuhnya milik majikan. Itu bedanya, ya. Jadi karena dia kebutuhan sehari juga tidak tercukupi, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang yang terhutang. Ya, gali lubang tutup lubang, itu istilahnya, ya. Nanti punya uang, bayarkan utangnya pada orang lain. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kedepannya dia pinjam lagi. Nah, itu ghorim. Jadi orang yang terhutang. Kemudian sabilillah. Sabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau pada masa Nabi yang disebut dengan sabilillah atau fisabilillah itu orang yang berperang mempertahankan ajaran agamanya, ya, orang yang berjuang mempertahankan kemerdekaan agama Islam. Ya, para pejuang-pejuang Islam pada masa Nabi, ya, mereka yang ingin selalu dihancurkan oleh kafir Quraisy, maka itu orang yang dimaksud fisabilillah. Lalu apakah sekarang ada fisabilillah? Ada. Dikiaskan, hukumnya disamakan, yaitu orang-orang yang memberi pelajaran tentang agama. Itu para ulama, para kiai, ya, para guru-guru yang mengajarkan agama itu mereka masuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan. Kemudian di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 juga disebutkan, yaitu yang berbunyi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatam minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, ini sebagaimana tadi ketentuannya. Orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, orang diberi petunjuk dari Allah, yang asalnya non muslim kemudian masuk Islam. Nah, itu mu'alaf. Orang yang memerdekakan atau hamba sahaya yang sedang dalam perjalanan, nah, sabil. Nah, ini sesuai dengan mustahik tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 atau surah ke-9 dari Al-Quran. Kemudian hikmah atau manfaat zakat. Kita ingin tahu apa hikmah atau manfaat zakat. Yang pertama, hikmah atau manfaat zakat yaitu membentuk karakter yang peduli orang yang kesulitan dan membutuhkan. Nah, itu hikmahnya sangat besar, ya. Jadi sebagai bentuk karakter kita bahwa kita ini bisa membantu orang yang dalam kesulitan atau orang yang dalam membutuhkan. Itu banyak sekali hikmahnya, ya. Kita bisa berbagi kebahagiaan, ya. Artinya apa yang kita rasakan, kita berharap orang lain juga bisa merasakan. Kemudian membentuk karakter syukur. Nah, syukur ini yang susah. Jangan sampai kita selalu merasa kurang. Inilah biasanya kebiasaan kita, ya. Diberi orang tua uang 10.000, kurang katanya untuk jajan di sekolah. Besoknya ditambah 5.000 jadi 15.000. Ternyata setelah pulang kurang lagi. Masih kurang, Pak. Tambah lagi 5.000 jadi 20.000. Hingga sampai 50.000 masih tidak cukup. Nah, itu namanya karakternya kita kurang bersyukur. Artinya kalau kita diberi orang tua, kita syukuri sesuai kemampuan orang tua. Jangan ikut-ikutan teman. Ini tidak, ya. Kita tidak mengerti kemampuan orang tua kita. Dilihat temannya sehari bawa uang jajan 50.
Kita misalnya 15.000, protes dengan orang tuanya. Bahkan dikatakan ya orang tuanya tidak adil. Ya, kenapa teman saya itu bisa dikasih 50.000, kenapa saya hanya 15.000? Nah, ini anak yang tidak tahu diri, tidak mengerti. Jadi kita juga harus bisa melihat keadaan orang tua kita. Jadi sesuai kemampuan. Artinya kita syukuri, ya alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Nah itu ya, masih banyak orang yang kadang-kadang dia bawa bekal dari rumah, ya hanya diberi ongkos untuk misalnya pulang pergi sekolah, tidak bisa beli yang lain. Kalian kadang sudah diantar jemput, ya sudah dibawakan bekal, dikasih lagi uang tambahan 15.000, masih saja merasa kurang. Jadi zakat ini sebagai bentuk, sebagai hikmah membentuk karakter kita agar kita lebih bersyukur. Artinya kita bisa berbagi. Artinya apa yang kita miliki ini sudah alhamdulillah sudah cukup, bahkan lebih, sehingga kalau lebih kita bisa berbagi kepada yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu membersihkan diri dari sifat kikir. Kemudian di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 9 juga disebutkan yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulannya bahwa apabila kita menerima uang, ini khususnya maksudnya kita di sini dalam artian orang-orang yang tidak mampu, ya. Dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian apabila ada orang memberi zakat kepada kita karena kita termasuk misalnya orang yang berhak menerima, maka hendaklah kita berdoa untuk mereka, untuk orang-orang yang telah membantu kita, yang telah memberi zakat kepada kita. Ya. Sehingga mereka diberikan ketentraman jiwa. Karena doa orang-orang yang teraniaya, doa-doa fakir miskin itu lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Tapi kita selalu berdoa berharap kalau bisa jangan kita sebagai penerima, maka hendaklah kita sebagai pemberi. Nah, itu yang kita inginkan, ya. Jadi jangan selalu berharap, ya. Berharap, oh saya ini berhak menerima zakat, sehingga berharap agar orang juga melakukan zakat kepada kita. Nah, itu salah. Justru sebaliknya, kita selalu berusaha, kita berdoa agar kita adalah orang yang pemberi zakat. Orang yang memberikan zakat disebut tadi adalah muzaki. Nah, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, mungkin dari sini, ya, pada anak-anak sekalian yang lagi mengikuti kegiatan ini di rumah, ya, kalau ada masalah, ada pertanyaan silakan, ya. Atau misalnya kalaupun nanti waktunya tidak mencukupi, kalian bisa langsung nanti chat Bapak, ya, atau pada waktu atau kesempatan nanti kita bisa bertemu. Ya, tapi Bapak masih ingin mengupas lagi tadi, ya, jadi ingat bedanya antara zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat diri pribadi, ya, mensucikan untuk mensucikan diri, fitrah agar kita kembali bersih atau suci. Sedangkan zakat mal itu adalah untuk mensucikan harta. Nah, jadi harta juga perlu dibersihkan. Kalau kita memiliki harta, sudah cukup nisabnya, cukup haulnya, ingat nisabnya tadi adalah cukup hitungannya.
Cukup haul sampai haul, artinya sudah sampai setahun. Kemudian tidak kita keluarkan, maka itu sama dengan kita makan kotoran kita sendiri, artinya tidak dibersihkan. Oleh karena itu, untuk membersihkannya, maka keluarkanlah zakatnya. Ya. Nah, mungkin itu untuk pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum jelas, silakan dicatat, nanti kita boleh ditanyakan kembali. Dan harapan Bapak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, baik kegiatan sekolah, kegiatan di masyarakat, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Dan tentunya harus tetap semangat. Bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Ya minimal ya alhamdulillah kita hari ini masih bisa diberi waktu untuk menghirup udara yang segar. Kita diberi waktu untuk memperbaiki diri. Jadi harus tetap semangat. Ya mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Itu pertemuan yang keempat nanti. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan lagi. Tolong jangan sampai tidak absen. Tidak absen dalam artian tidak ikut bergabung pada saat jam yang sudah ditentukan. Nah, jadi tolong ya, karena jadwalnya sudah Bapak bagikan. Ya, ingat setelah ini adalah PKN. Nah, itu kalian sudah harus siap. Jadi jangan nanti, atau nanti misalnya karena pengalaman yang lewat pada pertemuan yang kedua, misalnya nanti juga di-share misalnya di YouTube, bisa kita lihat biar kita ikuti. Nah itu juga beda. Ya, orang yang mengikuti kegiatan pada saat jamnya, pada saat waktunya itu ada penilaian tersendiri. Sama kehadiran kita pada saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Bedanya kalian di rumah dipermudah lagi bahkan. Ya, cukup di rumah. Jadi bukan berarti nanti karena nanti juga palingan misalnya di-share lagi ya, kita bisa lihat kalau ketinggalan sehingga malas-malas tidak usah ikut-ikutan. Nah itu salah ya. Jadi kehadiran itu juga adalah penentuan untuk penilaian. Jadi tolong anak-anak semuanya ikuti aturan sekolah, aturan pemerintah ya. Jangan sampai kita dikatakan adalah orang yang pembangkang. Nah itu harus dibuang jauh-jauh. Karena kemarin kita juga sudah belajar ya tentang akhlak ya, atau perilaku terpuji. Ya mungkin itu pesan Bapak. Jadi tolong setiap hari ikuti kegiatan sekolah sebagaimana kita belajar di sekolah. Hanya saja bedanya tadi kalau di sekolah kita berangkat pagi, pulang bersama-sama sudah. Tapi ini tidak, malah lebih mudah lagi. Kalian cukup mempersiapkan diri di rumah ya, sesuai jadwal. Jadi sebelum jadwal itu sudah siap-siap. Dan yang terakhir Bapak pesan, pelajaran apapun juga selama itu bermanfaat bagi kalian dan itu diwajibkan untuk diikuti, maka ikutilah. Jangan pilih-pilih. Misalnya saya tidak suka pelajaran agama, saya tidak suka pelajaran matematika, susah. Nah itu namanya bukan sekolah. Ya, silakan belajar sendiri, tidak usah sekolah kalau milih-milih. Itu yang sering terjadi. Karena Bapak juga sering lihat pada pelajaran tertentu pesertanya banyak ya ikut. Tapi pada pelajaran yang lain sedikit. Nah ini kesannya kayak pilih-pilih. Sekali lagi karena kewajiban kalian belajar. Ya, kewajiban kalian belajar dan mengikutinya. Jadi jangan sampai nanti kalian hanya memilih suka satu pelajaran. Ya, kewajiban kalian adalah belajar. Hasilnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.